Saya akan bicara sebuah topik yang sampai hari ini menjadi pergumulan buat yang namanya pendidikan sekolah teologi. Ini menjadi pergumulan buat banyak orang Kristen. Saya akan bicara tentang karakter orang percaya yang terambil dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Haleluya, demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita mendengar firman dan menyimpan dalam hidup kita sehari-hari. Saudara-saudara, kenapa saya mau bicara tentang karakter dalam hidup orang percaya? Saya membaca sebuah buku yang ditulis oleh Pak Yohanes Lim. Di dalam bukunya Pak Yohanes Lim disebutkan bahwa ternyata mengapa orang dipecat dan mengapa orang itu sukses. Berdasarkan survei yang dibuat di negara-negara maju, khususnya di Amerika Serikat, ternyata orang itu dipecat, saudara, karena masalah karakter. Sebagian besar orang dipecat, saudara, karena masalah karakter yang buruk. Orang itu dipecat karena di tempat pekerjaan dia punya sikap, dia punya perbuatan, dia punya karakter yang tidak benar. Makanya dia dipecat. Saya baca, saudara, orang-orang yang sukses, kenapa? Karena faktor karakter. Saya membaca kesaksian seorang wanita yang menulis buku bestseller. Saya baca bukunya, saudara, secara sepintas saya menemukan fakta bahwa ternyata wanita ini meraih, ini namanya meraih impian 1 juta US dollar. Waduh, namanya Mary Riana. Saya penasaran kenapa ini wanita bisa dapat 1 juta US dollar. Bukan soal duitnya. Saya mah kalau baca orang sukses bukan soal hasil akhirnya, tapi prosesnya. Kenapa? Karena orang zaman sekarang tuh gak mau ikutin proses. Semua mau serba instan. Gak mau belajar, mau lulus ujian nasional. Sampai ayam tumbuh gigi mah gak lulus. Makanya kemarin ada yang ujian nasional, di kebaktian ada yang datang. Om tolong doain om, mau ujian nasional. Nomor 1 sebelum saya doain saya tanya dulu. Belajar enggak? Belajar om, oke. Kalau gak belajar percuma saya doain. Biar saya tumbang tangan sampai rambut kamu saya acak-acak gak bakal lulus. Proses. Saudara-saudara, Mary Riana saya baca kesaksiannya. Dia meraih mimpi 1 juta US dollar. Kenapa saudara? Karena dia cerita bagaimana prosesnya. Bagaimana dia punya sikap, punya karakter. Dia berjuang, dia makan sampai sedemikian rupa. Kalau saudara baca, ini adalah seorang wanita yang krisis moneter tahun 98. Dia sekolah di Singapura, orang tuanya bilang sama dia, nggak bisa biaya lagi. Dia harus tinggal di Singapura, dia stuck di Singapura. Tapi dia kerja keras, saudara. Dan sekarang wanita ini tulis buku bestseller, dijual di Gramedia, menjadi pembicara motivator di mana-mana, saudara. Kenapa? Karena sebenarnya intinya cuma satu. Wanita ini namanya Mary Riana punya karakter yang luar biasa. Saya nonton di HBO seorang dokter terkenal dari John Hopkins Hospital. Namanya Dr. Ben Carson. Dr. Ben Carson adalah seorang ahli bedah. Saya nonton filmnya dari awal sampai habis. Saking penasarannya saya browsing di internet. Katanya bukunya yang berjudul Gifted Hands itu menjadi salah satu buku bestseller. Tetapi di dalam bukunya saudara saya menemukan bahwa orang ini mempunyai kesaksian yang hebat. Dalam film yang saya nonton, sebenarnya Ben Carson dibesarkan di lingkungan orang kulit hitam. Dia dibesarkan tanpa ayah di rumah. Di Amerika Serikat, saudara, menurut sebuah survei, 90% penghuni penjara, orang-orang kulit hitam yang menjadi penghuni penjara, dibesarkan tanpa ayah di rumah. Jadi kalau Ben Carson dibesarkan tanpa ayah di rumah, orang udah punya prediksi, dia bakalan masuk penjara. Dan betul, dia punya lingkungan buruk yang namanya Ben Carson. Tetapi mamanya luar biasa. Mamanya selalu berkata sama dia, Ben, if you have any problem, just read the Bible. If you are in trouble, read the Bible. Padahal mamanya buta huruf. Terus saudara, suatu kali dia terlibat dalam perkelahian dengan temannya. Dia berantem. Dia tusuk temannya. Tapi rupanya temannya pakai ikat pinggang. Jadi ketika temannya saudara ditusuk, kena ikat pinggang temannya. Terus saudara, tapi dia gemeteran pulang ke rumah. Dia nggak tahu mau bikin apa. Dia ingat kalimat mamanya yang selalu berkata, kalau kamu punya masalah, baca Alkitab. Kadang-kadang cara Tuhan bekerja tuh ajaib. Jadi ketika yang namanya Ben Carson buka Alkitab, ketemu bagian saudara di dalam Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang berebut kota.
Sejak itu saudara, yang namanya Ben Carson menjadi orang yang belajar menguasai diri. Dia menjadi orang saudara yang belajar membentuk karakternya berdasarkan firman Tuhan. Dan apa yang terjadi? Singkat cerita, Ben Carson menjadi salah seorang ahli bedah saraf terbaik di John Hopkins Hospital. Kenapa? Karena dia sukses karena masalah karakter. Saya baca saudara sebuah survei di Amerika Serikat. Ternyata dilaporkan bahwa hanya 1 dari 10 orang yang memulai pelayanan pada usia 21 tahun dan tetap melayani Tuhan pada usia 65 tahun. Kenapa saudara? Karena mereka jatuh dari pelayanan, karena masalah imoralitas, karena mereka patah semangat, karena pandangan yang disebut teologi liberal, teologi yang salah, cinta akan uang dan hal-hal dari dunia ini. Jadi disurvei orang-orang yang akhirnya gugur dalam pelayanan bukan karena khotbahnya nggak enak, bukan karena dia nyanyi sehingga speaker di gereja pecah, bukan karena dia lupa-lupa ayat Alkitab, tetapi karena apa? Karena masalah karakter. Pertanyaannya, apa yang disebut dengan karakter? Saya senang dengan definisi dari seorang hamba Tuhan yang namanya Dwight L. Moody. Hamba Tuhan ini mengatakan, saudara, karakter adalah seperti apa seseorang itu dalam gelap. Saya membedakan kepribadian dengan yang namanya karakter. Kepribadian bisa belajar di John Roberts Powers. Kepribadian itu bisa kita poles. Kepribadian kita bisa saudara ya rekayasa. Tapi karakter nggak bisa. Jadi maksudnya apa kalau Alkitab berkata tetapi buah roh dan disebutkan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itu maksudnya adalah apa? Artinya semua bagian dari buah roh harus menjadi bagian dalam hidup kita. Harus nyata, harus memproses hidup kita. Memang saya tidak katakan semua kita sempurna. Tetapi kalau kita baca dalam Alkitab Roma 12 ayat yang kedua, bahwa kita berubah, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Itu kata Yunani ini pakai pembaharuan adalah metamorphose. Metamorphose itu artinya satu perubahan yang semakin indah. Saya senang dengan kisah dari orang yang namanya Norman Cousin. Norman Cousin hidupnya dijadikan sebuah contoh dari orang yang memberikan respon berbeda ketika mengalami sakit penyakit. Saya mau kasih pesan buat Bapak Ibu sekalian malam hari ini. Kalau kita sakit jangan respon kita tuh. Jadi gini, kadang-kadang kalau divonis sama dokter, Pak, Bapak mesti bypass. Itu jadi mental breakdown. Langsung kayaknya, aduh Pak, saya langsung, sebelumnya saya masih bisa olahraga. Pasti bilang saya mesti bypass Pak. Saya langsung pakai kelingan. Kenapa? Efek psikologis. Karena responnya negatif. Norman Cousin beda. Dia kena penyakit semacam kayak rematik. Yang dokter katakan gak bisa sembuh sampai dia meninggal. Tiap dia gerakan tubuhnya dia sakit. Tapi rupanya responnya berbeda. Kalau orang divonis oleh dokter, dia gak bisa sembuh seumur hidupnya dengan penyakit itu. Pasti dia akan susah, dia akan merenung, dia akan bertanya-tanya, kenapa saya punya tubuh yang begini? Kenapa juga Tuhan izinkan ini terjadi? Tapi dia punya respon berbeda. Dia malah baca buku-buku humor, dia baca kisah-kisah lucu, dia nonton film-film komedi. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Dia menemukan sebuah kejadian. Tertawa lepas 10 menit. 10 menit. Akan memberikan kelegaan dari sakit penyakitnya selama 2 jam. Terus menerus dia sukacita. Sudah tahu apa yang terjadi? Akhirnya dia mengalami kesembuhan. Sebuah universitas di Amerika Serikat bikin riset terhadap tubuhnya. Saudara, saya nggak kaget. Kenapa? Karena Alkitab mengatakan hati yang gembira adalah apa? Obat yang manjur, tetapi semangat yang patah. Broken spirit mengeringkan tulang. Seorang dokter yang namanya Dr. Don Colbert menemukan akibat seorang tertawa. Katanya kalau orang tertawa itu ada unsur-unsur dalam tubuhnya yang bekerja. Ketika Anda tertawa, unsur-unsur kimia yang kuat yang disebut endorfin, yang berfungsi seperti morfin, dilepaskan dalam otak Anda. Endorfin memicu suatu perasaan yang nyaman di seluruh tubuh Anda. Jadi hati yang gembira benar-benar bekerja seperti obat. Yang kedua saudara, kita harus hasilkan sukacita. Walaupun suasana hidup ini saudara penuh dengan tantangan. Yang ketiga adalah damai sejahtera. Kata Yunaninya adalah ereine. Kalau orang punya nama Irene, itu dia namanya damai sejahtera. Bahasa Ibraninya shalom.
Shalom itu artinya tidak ada permusuhan. Tapi banyak orang Kristen di gereja, shalom, tapi buang muka. Mukanya diambil sama orang lain. Ketika saya ngomong sama orang shalom, itu artinya saya nggak ada permusuhan sama orang itu. Tapi berapa banyak orang Kristen di gereja, shalom, tapi mukanya cemberut. Itu nggak benar namanya. Kenapa? Karena shalom itu artinya tidak ada permusuhan. Tidak ada masalah dengan orang lain. Saudara-saudara, ternyata istilah ini sebenarnya berkaitan dengan hubungan kita dengan Tuhan. Ketika seorang memiliki yang namanya Irene, ketika seorang memiliki yang namanya shalom dari Tuhan, itu artinya tidak ada permusuhan dirinya dengan Tuhan. Karena ketika manusia jatuh dalam dosa, dia punya masalah. Saudara baca dalam Kejadian pasal yang ketiga, ketika manusia jatuh dalam dosa, disitulah terjadi permusuhan. Manusia terpisah dari Tuhan, manusia diusir dari Taman Eden. Makanya sebenarnya saudara, yang namanya damai sejahtera itu harus kita dapatkan nomor satu, ketika kita berdamai dengan Tuhan. Pendeta Rick Warren dalam bukunya mengatakan bahwa orang zaman sekarang itu dikuasai oleh perasaan bersalah, driven by guilt. Zaman sekarang katanya saudara, many people are driven by guilt. They spend their entire lives running from regrets and hiding their shame. Banyak orang itu melarikan diri dari perasaan bersalah, menyembunyikan yang namanya perasaan bersalahnya. Penginjil Billy Graham mengatakan saudara, bahwa yang namanya perasaan bersalah itu gak bisa dideteksi oleh yang namanya psikiater. Yang namanya ilmu pengetahuan manusia tidak bisa menjelaskan perasaan bersalah. Saya teringat kisah dari orang yang namanya Martin Luther. Martin Luther adalah seorang yang melakukan reformasi gereja. Tetapi sebenarnya Martin Luther pada waktu itu gak punya rencana bikin reformasi gereja. Kenapa? Karena pada waktu itu dia jujur di hadapan Tuhan. Walaupun dia seorang rahib, walaupun dia seorang pengejar gereja, tapi ada satu perasaan bersalah. Dia selalu berdoa, Tuhan dosaku, dosaku. Dia selalu jujur, belum ada yang namanya peace. Belum ada yang namanya damai sejahtera. Belum ada shalom dalam dirinya. Ada perasaan bersalah yang menguasai dirinya. Dia tanya seorang senior di gerejanya, gimana saya bisa mengalami yang namanya damai sejahtera? Seniornya berkata, kamu harus hidup askese, kamu harus siksa diri kamu, tidur di lantai yang licin, tidur di lantai yang dingin, tidur siksa diri. Dia lakukan itu, tapi dia tidak mengalami damai sejahtera. Ada lagi yang berkata, kalau kamu dapat kesempatan pergi ke Vatikan, di sana ada tangga Pilatus. Naik tangga itu dengan lutut kamu. Setiap kali kamu naik anak tangga itu, 28 anak tangga. Doa Bapa kami dalam bahasa Latin. Nanti sampai di atas, kamu mengalami damai sejahtera. Tidak juga. Puji Tuhan, Martin Luther membaca firman Tuhan. Dia menemukan dalam Roma 1 ayat 17b. Bahwa orang benar hidup karena iman. Karena percaya kepada Kristus yang tersalib. Kepada kuasa Kristus yang telah mengampuni. Makanya saudara, damai sejahtera kita dapatkan kalau kita menggenapi 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9 yang berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Buah Roh Kudus kesabaran itu adalah buah Roh Kudus yang berkaitan dengan sesama kita. Kalau tadi yang namanya kasih, sukacita, damai sejahtera itu ada kaitannya dengan Tuhan langsung. Tapi di sini yang namanya kesabaran itu berkaitan dengan hubungan sesama kita. Makanya ada ungkapan makrotumia. Dari kata makro itu besar. Tumia dari kata tumos itu temperamen. Jadi makrotumia adalah orang yang punya ketabahan panjang sabar. Dalam sejarah gereja, saudara, saya membaca pertumbuhan kekristenan itu menjadi pertumbuhan yang sangat dahsyat. Christianity is the single faster growing religion in the world. Kekristenan menjadi agama yang paling cepat pertumbuhannya. Kenapa? Karena saya membaca dalam sejarah gereja. Di internet saya menemukan sebuah fakta. Bahwa ternyata jumlah orang yang menjadi martir. Sudah tahu yang jadi martir itu selama 20 abad. Kurang lebih 70 juta orang yang rela memberikan hidupnya buat Tuhan. Kekristenan maju karena orang Kristen punya yang namanya makrotumia. Saya tidak percaya kekristenan maju karena punya partai politik. Yang saya percaya adalah
Wah, Tuhan yang kita sembah adalah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia, yang setuju berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya, puji Tuhan. Doa-doa orang percaya, peperangan rohani itu yang membuat kita saudara mengalami kemenangan di dalam roh. Kita harus percaya akan yang namanya waktu Tuhan. Tuhan mau supaya di dalam kita menunggu janji Tuhan. Kita harus tunggu kairosnya Tuhan. Saya suka bedakan antara kronos dan kairos. Kronos itu waktu yang berulang-ulang terjadi. Orang suka katakan ini waktunya kita, waktu manusia. Tetapi yang namanya kairos itu adalah waktu yang khusus, waktunya Tuhan. Saya mau mengajak jemaat Tuhan. Jadilah orang-orang Kristen yang berkarakter. Jangan jadi orang Kristen yang cengeng. Baru masalah sedikit, kita sudah berkata, Tuhan, mana Tuhan? Baru masalah sedikit, kita sudah hilang. Baru masalah sedikit, kita udah gak percaya lagi. Saudara harus belajar sabar. Tunggu waktunya Tuhan. Terus saudara, Tuhan mau supaya kita menghasilkannya namanya kemurahan. Krestotes. Orang yang namanya berkarakter, berkemurahan ini. Orang yang memiliki krestotes dalam hidupnya. Orang yang punya karakter ini tidak rela melihat orang lain mengalami penderitaan. Orang yang rela memberi. Di dalam kesaksian saya seringkali berikan kesaksian orang yang namanya Hendrik Crowell. Orang yang Tuhan berkati sehingga menjadi pemilik dari sebuah bisnis yang sampai hari ini kita tahu, Quaker Oats. Dia memberi 60% lebih buat yang namanya pelayanan pekerjaan Tuhan. William Colgate katanya dalam sejarah dia memberikan hampir 90% dari penghasilannya. Kenapa? Karena orang-orang ini punya krestotes. Mungkin saudara berkata, Pak, saya enggak seperti Hendrik Crowell yang punya pabrik. Atau William Colgate seorang konglomerat. Saya hanya seorang wanita biasa. Saya baca saudara yang namanya Mother Teresa. Dia pernah berkata, by blood, I'm Albanian. By citizenship, an Indian. By faith, I'm a Catholic nun. As to my calling, I belong to the world. As to my heart, I belong entirely to the heart of Jesus. Ketika Mother Teresa meninggal, prosesi pemakamannya dihadiri 23.000 orang di stadion. Mengalahkan sebuah pertandingan sepak bola di India. Kenapa? Karena dia kaya dalam kemurahan. Dalam 2 Korintus 8 ayat 1-2. Ada sebuah teladan yang diberikan oleh firman Tuhan. Jemaat ini secara fisik, ini bukan jemaat yang kaya. Tapi ini jemaat yang berkarakter dalam kemurahan. Karena Alkitab mengatakan, saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di wilayah Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan. Ini jemaat yang menderita, ini jemaat yang susah, ini jemaat yang mengalami tekanan. Tetapi mereka punya sukacita, mereka punya kara. Itu yang tadi saya katakan, sukacita yang tidak ditentukan oleh keadaan. Sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin. Saya teliti, saudara, saya baca berapa literatur. Dan memberikan penjelasan bahwa mereka betul-betul miskin secara fisik. Namun mereka kaya dalam kemurahan. Biarlah kita kaya, saudara, di dalam kemurahan. Supaya melalui hidup kita, ada banyak jiwa. Ada banyak orang-orang yang boleh mengalami kasih karunia di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Puji Tuhan, haleluya. Yang keenam adalah kebaikan, agathosune. Ada seorang novelis yang terkenal namanya Agatha Christie. Ini dari sebuah kata Yunani agathos. Itu artinya baik. Apa itu yang namanya agathosune? Itu artinya keinginan kuat untuk menolak berbuat jahat. Orang yang menolak berbuat jahat itu yang namanya agathosune. Saya mau bikin klarifikasi dulu. Kebaikan kita, agathosune, itu adalah buah keselamatan. Efesus pasal 2 jelas mengatakan dalam ayat yang ke-10. Firman Tuhan mengatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Ini adalah buah dari keselamatan. Kayak ayat 8 dijelaskan bahwa keselamatan kita bukan karena perbuatan baik kita, tapi karena kasih karunia. Gak heran kalau ada orang yang namanya Sam Jones, seorang penginjil dan menjadi penasehat Presiden Amerika Serikat. Selidik punya selidik, Sam Jones siapa? Ternyata dia seorang pengacara yang suka mabok.
Ini adalah pengacara yang dulu hidupnya berantakan. Tetapi puji Tuhan, haleluya. Dia mengalami hidup baru dalam Kristus. Dan menghasilkan buah Roh Kudus. Yaitu apa? Agatosune. Mungkin saudara adalah orang yang latar belakangnya hidup di dalam dosa. Tetapi kalau Tuhan sudah menjamah hidup kita, Tuhan akan menghasilkan yang namanya agatosune. Ada kebaikan yang nyata dalam hidup kita. Yang setuju berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Buah Roh Kudus yang ke-7, 8, 9 ini berkaitan dengan diri kita. Yaitu yang namanya kesetiaan, pistis. Pistis itu artinya apa, saudara? Sifat yang dapat dipercaya. Sifat yang layak dipercaya. Trustworthy. Saya mau kasih kesaksian dari apa yang terjadi, saudara, di negara yang dulu dikuasai oleh komunisme. Partai komunis mengintai orang-orang Kristen di kota yang namanya Moskow. Ditemukan, ternyata orang-orang Kristen adalah pekerja yang terampil dan dihormati. Mendapat kepercayaan dalam bekerja, hidup rukun dalam keluarga, dan selalu menawarkan penghiburan buat orang lain. Gak heran, saya baca di wilayah ex-Uni Soviet, sekarang kekristenan bertumbuh, mengalahkan jumlah orang-orang yang dulu terdaftar dalam partai politik. Kenapa, saudara? Karena mereka menemukan orang-orang Kristen dulu di tengah-tengah komunisme. Mereka orang-orang yang dapat dipercayai. Kalau saudara bekerja di kantor, bos saudara harus berkata, dari seluruh karyawan, kamu yang saya percaya. Makanya saya percayakan nih, bank account perusahaan di tangan kamu. Tangan kamu ini bisa cairin uang perusahaan sekian miliar. Saya percaya sama kamu. Harusnya itu yang terjadi. Mestinya kalau kita berbisnis sama orang lain, orang itu ngomong sama kita, udah deh kita gak usah pakai perjanjian dah. Gue percaya sama lo. Tapi jangan sampai kalau kita bisnis sama orang, orang ngomong begini sama kita, lu jangan bisnis sama dia. Dia kalau buka cek mundurnya sampai tahun 2017. Sampai ayam tumbuh gigi lu gak dapet duitnya. Gawat tuh orang tuh, hati-hati tuh. Lu jangan percaya, lu jangan taruh duit sama dia. Jangan deh. Habis, saudara. Saudara harus baca kesaksian hamba Tuhan yang namanya Rasul Paulus. Dia bersaksi di mana Tuhan percayakan dia sebuah pelayanan yang luar biasa. Dia berkata, aku bersyukur kepada dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Karena ia menganggap aku setia. Piston, kata Yunaninya. Piste, pistis. Dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Gak heran kalau hamba Tuhan ini, Tuhan pakai mendirikan pekerjaan Tuhan yang begitu luar biasa di seluruh Eropa. Saudara-saudara, buah Roh Kudus yang berikutnya adalah yang berkaitan dengan yang namanya kelemah lembutan. Kalau saudara lihat yang namanya kelemah lembutan, ini adalah bagian dari orang percaya. Kalau saudara baca yang namanya kelemah lembutan, itu dari kata Yunani yang namanya protes. Protes adalah sebuah kata Yunani, saudara, yang artinya berhasil menjinakkan dirinya, saudara, dari yang namanya apa, saudara? Binatang buas. Jadi kata Yunani ini berkaitan ketika orang pada waktu itu berhasil menjinakkan binatang buas. Protes adalah orang yang tetap lembut karena merendahkan hatinya ketika menghadapi tekanan dari orang lain tanpa ada rasa ingin balas dendam. Kita harus bisa jinakin hati kita. Protes. Ketika orang lain membuat kita marah, kita harus bisa membuat saudara hati ini tanpa ada yang namanya balas dendam. Saya baca hasil sebuah survei di Amerika Serikat. Ketika seseorang itu punya kepahitan, ternyata saudara, orang itu punya masalah. Karena kenapa begini? Di Virginia Commonwealth University Amerika Serikat, ketika orang dilihat otaknya, ada yang namanya alat pencitraan otak. 2 orang otaknya dilihat. Yang satu bersikap memaafkan, yang lain masih ada kepahitan. Direkam pola gambaran otaknya. Hasilnya adalah apa? Ternyata aktivitas otak, pola hormon dan komposisi zat kimia dalam darah orang yang tidak memaafkan. Yang tidak punya kelemah lembutan. Sama dengan orang yang sedang stres dan marah otaknya. Dan setelah itu katanya ada kecenderungan peningkatan kekentalan darah. Bisa stroke. Bisa kena serangan jantung. Makanya saudara harus belajar menguasai hati. Memang ada orang yang bisa ngomong pedas sama kita. Memang ada orang yang bisa maki-maki kita. Bisa ada yang buat kita marah dan kita pengen balas dendam. Tapi kita harus belajar protes. Menguasai hati kita. Belajar mengampuni. Buah roh yang ke-9 dikatakan saudara
adalah penguasaan diri. Hamba Tuhan yang namanya Pendeta Rick Warren tahu hal ini. Ketika dia tulis buku The Purpose-Driven Life, bukunya menjadi bestseller internasional. Terus saudara, dia bilang sama istrinya, yuk kita balikin persembahan kasih yang kita sudah terima dari gereja. Dia mendirikan gereja Saddleback Church. Ini gereja sekarang jemaatnya sekitar 19.000 jemaatnya. Dia hitung-hitung, dia dirikan tahun 80 tuh gereja. Setelah 25 tahun, dia hitung-hitung. Dia balikin semua apa yang dia terima dari gereja. Dan setelah itu dia berkata buat gerejanya, saya melayani dengan sukacita di sini. Gak usah pikirin kebutuhan saya. Dan dia berkata buat istrinya, kalau orang tuh giving tithe, memberikan persepuluhan 10%. Kalau gajinya 1 juta, 100.000 kasih buat Tuhan. Kalau dia reverse tithers, yang dia kasih bukan 10%-nya, 90%-nya. Kenapa? Karena hamba Tuhan ini berkata, saya harus bisa menguasai diri. Saya tidak mau jatuh dalam masalah mamon. Terus saudara, jika suatu hari kelak kita sudah nggak ada lagi di dunia ini. Saudara dan saya kira-kira ingin dikenang oleh orang lain sebagai orang yang seperti apa. Tapi saya mau saudara suatu hari kelak, kalau orang mengenang saya udah nggak ada lagi. Dulu ada yang namanya Amos Jose, kayak gimana Amos? Aduh, aku ingat loh, aku gak punya ongkos. Amos kasih ongkos, ya gak, cuma ke depan doang sih, ojek gitu. Tapi minimal saudara, saya mau orang lain mengenang saya. Walaupun mungkin hidup saya gak sempurna, tapi orang bisa mengenang saya. Saya adalah orang yang terus berjuang supaya karakter Kristus nyata dalam diri saya. Amin.